warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari penelitian kami yang mengangkat judul yaitu penggunaan teknologi saat pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum ke penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 5 ini terlebih dahulu. Dan saya sendiri, Ine Fitria Salsabila, dengan NIM A3.19000025, jurusan Sistem Informasi kelas SI 3A. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh saya Ine Fitria Salsabila. Yang pertama, latar belakang. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini di Indonesia bahkan terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Hal itu berdampak terbatasnya pergerakan manusia akibat social distancing dan physical distancing yang mempengaruhi banyak faktor, di antaranya yaitu membuat pola kehidupan masyarakat berubah, termasuk dalam hal kebutuhan teknologi. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, muncul sebuah aturan terutama di Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia dipaksa untuk stay home di rumah saja dan melakukan seluruh aktivitas di rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Dengan adanya aturan tersebut, kegiatan-kegiatan inilah yang membutuhkan peran teknologi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, seperti melaksanakan absensi kelas yang dilakukan secara digital, sistem pembelajaran online, dan banyak hal lain yang dilakukan menggunakan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, peranan teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat, khususnya bagi orang yang bekerja, seseorang mahasiswa, pelajar, dan profesi-profesi lain yang dituntut untuk saling berkomunikasi lewat media sosial. Penggunaan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, baik itu cenderung ke hal positif, di mana orang yang menggunakan teknologi sesuai dengan kegunaannya, dan tak dipungkiri ketika seseorang menggunakan teknologi tidak sesuai fungsinya akan membuat pengaruh buruk baik untuk dirinya ataupun bisa merugikan orang di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya, alasan mengambil judul tersebut. Jadi alasan kelompok kami mengambil judul penggunaan teknologi saat pandemi COVID-19 ini karena pada saat ini penggunaan teknologi sangat berkembang pesat di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Hal itu mendorong kami untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi pada saat pandemi COVID-19 ini, karena bagaimanapun kami juga termasuk ke dalam orang-orang pengguna teknologi. Kemudian untuk selanjutnya, identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut. Pandemi COVID-19 ini membuat pola kehidupan masyarakat berubah, termasuk dalam hal kebutuhan teknologi. Persentase masyarakat dalam hal penggunaan teknologi, penting atau tidaknya teknologi saat pandemi ini. Kemudian untuk tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui informasi-informasi tentang keefektivitasan penggunaan teknologi pada saat pandemi COVID-19. Dan manfaat penelitian. Kita bisa mengetahui informasi tentang bagaimana penggunaan teknologi pada saat pandemi COVID-19 saat ini terjadi. Nama saya Dedi Wijaya Huta Said, NIM saya A319000013 dari Prodi Sistem Informasi 3A. Bab 2. Teori variabel. Berdasarkan judul yang kita ambil, terdapat dua variabel yang diteliti. Yang pertama, variabel X yang berupa teknologi. Yang kedua adalah variabel Y, yaitu pandemi COVID-19. A. Teknologi. Teknologi merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa Inggris, yaitu teknologi. Saat ini penggunaannya teknologi umum digunakan untuk segala sesuatu yang memiliki sifat teknis, dapat mempermudah pekerjaan manusia, dan tentu saja
teknologi merupakan salah satu hasil kebudayaan yang disengaja dibuat oleh manusia. Sebelum itu, teknologi juga diyakini berasal dari kata Yunani yaitu teknologia, yang berasal dari kata tekno yang berarti wacana seni. Menurut Railbane 1937, teknologi pada dasarnya meliputi semua alat mesin, perkakas, aparat, senjata, perumahan, pakaian, peranti, pengangkut, dan komunikasi. Dan juga keterampilan di mana hal ini memungkinkan kita sebagai manusia dapat menghasilkan semua itu. Berdasarkan pendapat Bain tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan segala sesuatu yang bisa diciptakan dan juga dibuat oleh seorang atau sekelompok manusia yang kemudian bisa memberikan nilai dan manfaat bagi sesama. Yang berikutnya, pandemi COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadi wabah atau suatu penyakit yang menyerang banyak korban serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Yang kedua ada rumus. Yang selanjutnya ada rumus. Koefisien kolerasi sederhana disebut juga sebagai koefisien Pearson karena rumus perhitungan koefisien kolerasi sederhana itu dikemukakan oleh Karl Pearson, yaitu seorang ahli matematika berasal dari Inggris. Rumus yang dipergunakan untuk menghitung koefisien kolerasi sederhana adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada rumus-rumusnya, di mana N banyaknya pasangan data X dan Y, XY total jumlah dari variabel X, XY total jumlah dari variabel Y, X2 kuadrat dari total jumlah variabel X, X2 kuadrat dari total jumlah variabel Y, XY hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian penggunaan teknologi pada saat pandemi COVID-19 pada masyarakat. Penggunaan teknologi pada pandemi. Yang kedua adalah respon siapa. Responden penelitian kami ialah masyarakat umum, baik itu mahasiswa, pelajar maupun pegawai. Yang ketiga adalah jumlah responden. Jumlah responden kuesioner adalah 42 respon. Berikut adalah jumlah tabel-tabelnya tentang 42 orang objek penelitian tentang COVID-19 dan tentang pandemi, yang berupa X sama dengan total variabel dan yang Y tentang pandemi COVID-19. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Koji Supriyadi dengan NIM A319000051. Nah, di sini saya akan memberi sedikit penjelasan tentang bab 3. Yang pertama, distribusi frekuensi, uji validasi, uji reliabilitas, dan uji korelasi. Nah, yang pertama, di sini saya akan memberikan sedikit video atau tutorial tentang distribusi X. Nah, ini langkah-langkahnya sudah ada di kita play. Nah, ini menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama masuk ke deskripsi statik, lalu frekuensies, lalu di Oke. Nah, itu masuk dan akan hasil seperti ini, tabel seperti ini, ada P1, P2, dan P3. Nah, yang selanjutnya ada distribusi Y. Langkah-langkahnya sama dengan yang distribusi X. Nah,
Nah, ini. Lalu, oke. Seperti itu ya. Bisa disimak baik-baik tuh, muncul tabel seperti lanjutan yang tadi. Oke. Nah, setelah distribusi, kita masuk ke validasi. Yang pertama ada validasi X. Nah, ini cuplikan video tutorial validasi X. Masuk ke analis, lalu korelate, prepare, lalu P1, P2 jumlah, lalu pindahkan. Oke. Nah, sama nanti akan muncul seperti tabel yang tadi. Nah, ini kolerasi statistik. Nah, setelah sudah, kita lanjut validasi Y. Ini yang validasi Y ya. Nah, masuk ke deskripsi statik, korelatif, dipindahkan, lalu oke. Sudah nyusun rapi seperti ini. Langsung ke reliabilitas Y, reliabilitas X ya. Ini cuplikan video reliabilitas. Nah, masuk ke slide, reliabilitas analisis, lalu P1, P2, P3, jumlah, pindahkan, lalu oke. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, langsung tampilannya seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke reliabilitas Y. Sama seperti yang tadi. Masuk ke analisis, Scarlett, reliabilitas analisis, lalu pindahkan, lalu klik OK, dan tunggu berapa. Nah, langsung muncul reliability level variabel. Nih, sudah. Kita langsung ke korelasi. Nah, ini ada korelasi X dan Y. Kita lihat ya. Kita masuk ke scale, langsung ke rip. Nah, X dan Y, lalu pindahkan, klik OK. Nah, ini tampilannya relasi X dan Y. Nah, ini. Nah, setelah sudah, kita lanjut ke konversien. Kita masuk ke koefiensi determinasi. Nah, fungsinya yaitu untuk mengetahui pengaruh atau analisis koefisien determinasi derajat keterikatan penggunaan teknologi X saat pandemi COVID-19 dalam kurung Y menggunakan rumus sebagai berikut. KD titik 2 R kuadrat kali 100. KD titik 2 0,450 kedua kali 100%. Nah, hasilnya 25,25%. Ini berarti bahwa besarnya pengaruh penggunaan teknologi saat pandemi COVID-19 terhadap hasil penggunaan adalah 20,25%, sedangkan sisanya 70,75% dipengaruhi variabel yang lain yang tidak diteliti. Lanjut ke regresi. Nah, berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa nilai 14.402 merupakan konstanta atau nilai variabel Y
nilai 1343 merupakan nilai beta variabel menggunakan teknologi X. Dengan kata lain, perubahan saat pandemi COVID-19 dalam kurung Y sebesar 1,34 persamaan strukturalnya menjadi seperti berikut. Y sama dengan A plus B. 1X sama dengan 7,431 tambah 0,865X. Langsung uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai terhitung sebesar 3.184. Selanjutnya kita bandingkan dengan nilai T-tabel sebesar 2,021 sehingga terhitung lebih besar T-tabel. Dari hasil perhitungan uji T di atas, kemudian hasil T hitung bandingkan dengan T-tabel dengan kriteria sebagai berikut. T hitung lebih besar T-tabel, maka H diterima dan HO ditolak atau pengaruh. T hitung lebih kecil T-tabel, maka H ditolak dari HO diterima tindakan pengaruh. Kesimpulan, terdapat pengaruh dalam penggunaan teknologi saat pandemi COVID-19. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk bab 4, kesimpulannya, dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan, pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, serta membuat pola kehidupan masyarakat berubah termasuk dalam hal kebutuhan teknologi. Penggunaan teknologi pada saat pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat atau orang-orang yang berada di lingkungan sosial yang mengharuskan mereka menggunakan teknologi untuk bisa terus saling berkomunikasi. Dengan adanya teknologi, tidak ada lagi suatu hambatan untuk saling berkomunikasi, namun tak luput juga teknologi bisa menyebabkan atau berdampak buruk bagi orang yang tidak bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. Untuk saran yang bisa kami sampaikan ialah sesuai dengan judul yang kami angkat, yaitu penggunaan teknologi saat pandemi COVID-19, maka gunakanlah teknologi sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan porsinya, karena sesuatu yang berlebihan akan berdampak tidak baik. Dan satu lagi, karena kita membahas pandemi COVID-19 saat ini, maka tetaplah jaga kesehatan dan patuhi peraturan sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.